Oke, dua kabar yang mantap jos. Nah, yang pertama kini datang dari hebohnya desas-desus tentang pesawat penempur generasi 4 plus Pela Air Force untuk Indonesia. Yang terbaru nih bos, di mana Menhan Safri baru-baru ini kabarnya telah buka suara ketika ditanyai tentang adakah pembicaraan mengenai jet tempur J-10 dalam pertemuan Chu plus Chu kemarin. Dan jawaban Menhan pun cukup singkat tapi membuat orang banyak berspekulasi. Lihat bos, nah bagaimanakah itu setelah ini kita kupas. Kemudian kabar kedua, berita dari Italia. Kapal induk Garibaldi kini katanya telah resmi berangkat ke Indonesia bos. Nah bagaimanakah itu? Penasaran beritanya? Cus, Markipas. Mari kita kupas berita lengkapnya satu per satu bosku. Oke, yang pertama kita bahas yang baru-baru ini lagi heboh bos, soal J-10, penempur generasi 4 plus andalan Akong Xi Jinping. Nah, jadi seperti yang kita tahu, pada Jumat 21 Agustus 2026 kemarin, 4 pejabat tinggi bertemu dalam format Chu plus Chu, yaitu antara Menhan RI Bapak Safri, Menlu RI Bapak Sugiono, Menhan Cina Admiral Dong Jun, dan Menlu Cina yaitu Mr. Wang Yi. Agenda resminya cukup luas bos. Mulai dari hubungan strategis, keamanan, kerjasama pertahanan, sampai penguatan industri pertahanan. Dan hasilnya cukup gacor nih. Indonesia Tiongkok sepakat mendorong kerjasama produksi amunisi, termasuklah juga rudal dan roket, dengan transfer teknologi dan target fasilitas mulai beroperasi pada tahun 2027 mendatang. Nah, tapi ketika nama satu jet tempur muncul dalam pertanyaan wartawan, jawaban Menhan Safri pun justru singkat bos. Katanya, tidak ada pembicaraan soal J-10. Jadi, nggak dibahas dalam pertemuan Chu plus Chu RI China kemarin. Dan hal ini membuat banyak orang berspekulasi bahwa J-10 sepertinya dibatalkan nih. Nah, jadi kalau admin tangkap, sebenarnya kalimat tidak ada pembicaraan ini ya jangan buru-buru diterjemahkan menjadi J-10 batal dibeli bos. Karena yang dijawab Menhan Safri itu adalah apakah J-10 dibahas dalam pertemuan Chu plus Chu tanggal 21 Agustus kemarin. Artinya ya secara bahasa beliau tidak mengatakan proses pengadaan J-10 dihentikan, tidak mengatakan rencananya dibatalkan, dan juga tidak mengumumkan bahwa Indonesia menutup pintu untuk jet Tiongkok tersebut. Jadi simpelnya ya gini bos, rapat A itu belum tentu membahas agenda B, meskipun agenda B bisa saja sedang berjalan di ruangan lain. Namanya ya juga birokrasi pertahanan ya kan? Gak semua kartu harus dibuka di meja makan. Jadi kayak kalian ngundang tamu ke rumah lah. Di depan kita rame-rame makan ayam, sate, rendang, lengkuas. Nah, di belakang jangan salah, ada bir, tua, capcuannya, semua lengkap ada di belakang dapur ya kan? Nah, lantas, pertanyaannya bagaimana perkembangan yang diketahui soal rencana pengadaan jet tempur J-10C ini? Simak videonya sampai habis, bos. Oke, jadi ini berdasarkan apa yang admin ketahui ya, bukannya admin sok tahu, bos, tapi jujur ya, karena admin sebelum-sebelumnya juga ngikuti seluruh perkembangannya. Sering ngintip-ngintip ya kan? Dan untungnya admin juga pernah bahas nih, buatkan videonya dulu. Jadi ya, ingat-ingat dikit lah. Pertama, kita mundur ke data pengadaan. Jadi, pada Mei 2026 dulu, muncul tangkapan data sirup pemerintah yang menunjukkan adanya Satgas Pengadaan untuk program MRCA berkode Juliet, berdampingan dengan program Surabaya, bos. Nah, di komunitas pertahanan, Juliet ini pun banyak dibaca sebagai petunjuk kuat untuk kode J-10. Jadi indikasinya sudah ada Satgas Pengadaan yang menangani akuisisi J-10, bos. Itu indikasi kuatnya ya, karena MRCA itu Multi-Role Combat Aircraft, bos. Nah, lanjut. Teka-tekinya makin menarik karena jauh sebelumnya lagi pada 15 Oktober 2025, media internasional telah melaporkan bahwa Indonesia akan segera membeli setidaknya 42 J-10C dari Tiongkok. Nah, jadi angka 42 ini bukan muncul kemarin sore, mendadak, enggak bos. Dia sudah pernah muncul dalam pemberitaan besar. Sementara di kalangan pemerhati pertahanan, beredar pula spekulasi-spekulasi angka bertahap, bocoran-bocoran, mulai dari angka 12 unit, 24, hingga total potensi tadi mencapai 42 unit.
Kemudian dulu juga memang pernah muncul pemberitaan bahwa yang mau dibeli adalah J10B bekas. Namun rumor terbaru yang kini telah direvisi, nama J10CE varian ekspor terbaru sekarang adalah kandidat kuatnya, bos. Nah, itu yang admin tahu. Jadi ketika Menhan Safri saat ditanya wartawan berkata tidak ada pembicaraan, ya misterinya justru belum selesai di situ. Bisa jadi J10 memang nggak dibahas pada forum Cu+Cu itu karena memang sudah kelar ya kan, sedang diproses. Bisa juga prosesnya sudah berjalan melalui jalur pengadaan yang berbeda, mungkin yang tidak kita ketahui secara umum. Karena ya ingat, dunia pertahanan itu ibarat gunung es, bos. Di tengah laut, bagian permukaannya nampak biasa-biasa aja ya kan. Oh, putih, bersih, keren. Tapi di bawahnya ternyata gunung yang lebih raksasa lagi dengan es yang lebih biru pekat ternyata berada di bagian dasar. Mantap, mantap, jos. Nah, lanjut kita ke kapal induk. Kabar yang selama ini bikin penasaran akhirnya masuk fase paling dramatis nih. Hari ini 24 Agustus 2026, kapal induk Giuseppe Garibaldi resmi meninggalkan Taranto, Italia menuju Indonesia. Jadi admin kutip dari media berbahasa Itali berikut, sebelum berlayar telah berlangsung seremoni Ammaina Bandera di Rada Mar Grande di Taranto. Jadi tricolore, bendera Italia yang selama ini lebih dari 4 dekade berkibar di Britain akhirnya diturunkan untuk terakhir kalinya, bos. Hadir Kepala Staf Angkatan Laut Italia di situ bersama komandan terakhir Garibaldi yaitu Capitano di Vascello Marco Guerrio. Kemudian setelah penghormatan selesai, tali tambak dilepas dari Stazione Navale Taranto dan kini Garibaldi pun resmi disebut memulai pelayaran sekitar 20 hari menuju Indo-Pasifik, Indonesia, bos. Bahkan pemerintah Indonesia pun sebelumnya sudah menetapkan target kedatangan pada 20 September 2026. Sebanyak 100 personel TNI telah dikirim ke Italia untuk menjalani pelatihan, sementara fasilitas pangkalan di Teluk Ratai, Lampung dipersiapkan pembangunannya. Kini terakhir dilaporkan sudah mencapai 76% pada bulan Juli kemarin. Dan kalau jadwal pelayaran berjalan mulus, ya sekitar pertengahan September, siluet Garibaldi mungkin akan mulai mendekati Nusantara. Jadi episode Italia selesai, dan kini episode Indonesia baru saja dimulai. Dengan serius, bos. Jadi mulai hari ini peta ceritanya berubah. Garibaldi bukan lagi sekedar simbol Taranto, ia sedang berlayar menuju Indonesia untuk menjadi bagian dari sejarah baru Nusantara. Italia bilang arrivederci, Indonesia tinggal bilang selamat datang, signor. Karena mulai sekarang Garibaldi bukan cuma nama seorang legenda Italia, tetapi juga calon legenda baru di laut Indonesia. Mantap, mantap, jos.